Oke adik-adik, nah kita akan mempelajari materi kaidah pencacahan, tepatnya tentang aturan penjumlahan. Oke, kaidah pencacahan adalah sebuah cara ataupun aturan yang digunakan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi di dalam suatu percobaan. Ada beberapa metode yang dilakukan untuk menentukan kaidah pencacahan. Di antaranya ada aturan penjumlahan, perkalian, pengisian tempat, permutasi, dan kombinasi. Apa sih Kak manfaatnya kita mempelajari kaidah pencacahan? Nah, manfaatnya sangat banyak ya. Tapi sekarang kita akan membahas dua manfaatnya. Yang pertama tentang membuat password. Adik-adik pernah membuat password kan? Yang terdiri dari gabungan angka ataupun huruf. Kira-kira berapa banyak sih password yang bisa dibuat? Nah, itu bisa dihitung dengan kaidah pencacahan. Begitupun dengan susunan nomor telepon. Bagaimana caranya membuat nomor telepon yang berbeda sehingga semua nomor telepon tersebut dapat terdaftar dan bisa digunakan untuk komunikasi. Untuk menghitung itu juga menggunakan kaidah pencacahan. Wah, sangat banyak ya manfaatnya. Oke, sekarang kita lihat nih masalah berikut. Di suatu kelas olahraga terdiri dari 5 orang siswi dan 4 orang siswa. Banyaknya cara memilih satu orang ketua kelas di kelas tersebut adalah kita mempunyai 5 orang siswi, ada siswi pertama, siswi kedua, siswi ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian ada 4 orang siswa, ada siswa pertama, siswa kedua, siswa ketiga, siswa keempat. Tentu semua orang ini berbeda ya adik-adik, sesuai dengan ilustrasi yang ada di video ini. Baiklah, bagaimana caranya kita memilih satu orang ketua kelas? Maka kita mempunyai beberapa kemungkinan. Yang pertama, siswi 1 yang menjadi ketua kelas. Kemudian, atau siswi 2 yang menjadi ketua kelas. Atau siswi 3 yang menjadi ketua kelas. Berarti kita telah punya 3 kemungkinan. Atau siswi 4 yang jadi ketua kelas. Atau mungkin siswi 5 yang jadi ketua kelas. Sehingga kita sudah mempunyai 5 kemungkinan. Atau mungkin siswa 1 yang menjadi ketua kelas. Kita telah mempunyai 6 kemungkinan. Atau siswa yang kedua. Sehingga 7 kemungkinan. Atau siswa yang ketiga. 8 kemungkinan. Atau mungkin siswa yang keempat yang menjadi ketua kelas. Sehingga kita mempunyai 9 cara untuk memilih satu orang ketua kelas. Selanjutnya ada masalah kedua nih. Jika Andi ingin berangkat dari kota A ke kota B, untuk menuju kota B ada beberapa jenis angkutan yang dapat dipilih. Bisa menggunakan pesawat terbang dengan jalur 1, atau pesawat terbang dengan jalur 2, atau menggunakan kapal laut, atau menggunakan bus dengan jalur 1, ataupun bus dengan jalur 2. Pertanyaannya, berapa cara berbeda yang dapat dipilih Andi untuk menuju kota A ke kota B? Yang pertama, bisa melalui pesawat dengan jalur 1. Kita punya 1 cara. Kedua, dengan pesawat jalur 2, kita punya 2 cara. Kemudian dengan kapal laut, cara ketiga, atau cara keempat dengan menaiki bus jalur 1. Atau dengan cara kelima, dengan menaiki bus pada jalur 2. Wah, jadi total cara yang dibutuhkan Andi untuk pergi ke kota B dari kota A ialah 5 cara. Nah, dari 2 masalah tersebut, kita dapat menyimpulkan nih adik-adik. Dari soal pertama, kita dapat memilih satu ketua kelas dengan 9 cara. 9 cara tersebut dapat kita peroleh dengan menjumlahkan 5 orang siswi dan 4 orang siswa. Kemudian pada cara kedua, kita menemukan 5 cara yang dapat kita peroleh dengan menjumlahkan semua jenis angkutan yang ada, yaitu 2 dari pesawat terbang, ditambah 1 kapal laut, ditambah 2 bus, sehingga totalnya adalah 5 cara. Nah, dari 2 masalah tersebut, kita dapatkan aturan penjumlahan. Yaitu, jika terdapat N peristiwa yang saling lepas atau tidak terjadi secara bersamaan,
Maka kita misalkan K1 menjadi banyak cara pada peristiwa pertama, K2 banyak cara pada peristiwa ketiga, K3 banyak cara pada peristiwa ketiga, hingga Kn, yaitu banyak cara pada peristiwa Kn. Maka banyaknya cara untuk N peristiwa secara keseluruhan adalah K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah hingga Kn. Oke, dengan catatan kejadiannya tidak dapat terjadi secara bersamaan. Jadi harus memilih ya. Nah, sekarang adik-adik coba latihan nih dengan contoh soal berikut. Berapa carakah Dina dalam memilih sebuah buku cerita di perpustakaan jika di rak buku A ada 5 buku, rak buku B ada 8, rak C ada 9. Semua buku tersebut memiliki judul yang berbeda. Kira-kira berapa? Oke, kakak kasih waktu 15 detik untuk menjawab ya. Udah ada yang tahu jawabannya? Iya, benar. Jawabannya adalah 22 buku. Dari mana? Dengan menjumlahkan 5 ditambah 8 ditambah 9. Kemudian ada soal kedua nih. Bagi yang tadi salah, boleh dicoba soal keduanya. Rani hendak mendengarkan lagu di musik box. Dia mempunyai pilihan 5 lagu irama pop, 4 irama rock, dan 2 irama jazz. Berapa cara Rani dapat memilih lagu yang akan didengarnya? Wah, oke, kita kasih waktu 10 detik. Oke, berapa total caranya adik-adik? 10? Wah, kayaknya salah hitung tuh. 11. Oh iya, benar ya, 11. Jadi ada 5 ditambah 4 ditambah 2, totalnya 11 cara. Oke, sekian materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat.